Baik, terima kasih. Sebelumnya atas nama BPS Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih banyak kehadiran Bapak Ibu sekalian di sela waktu sibuknya masih berkenan untuk menghadiri berita resmi statistik khususnya untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan 2. Yang saya hormati mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Ibu Syaka Kirti, Kepala Biro Ekbang pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian jajaran dari pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang mohon izin saya tidak bisa dibuka satu persatu. Yang saya hormati juga teman-teman dari Bank Indonesia dari Batam yang bisa hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bu Anissa dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi kami haturkan pada kesempatan ini kembali di kesibukan yang luar biasa pada hari ini karena seluruh kepala-kepala dinas barangkali ya, para pejabat sedang berkumpul di gedung dalam rangka peresmian Lembaga Adat Melayu, di mana ada tadi kita juga menghadiri tadi pagi. Di sana ada pemberian gelar ya kepada wakil kepada Pak Kapolda ya. Ada juga tadi Pak Sandiaga Uno dan jadi luar biasa pada hari ini Bapak Ibu juga masih menyempatkan hadir karena ini sejatinya adalah data yang perlu kita harus dapatkan informasi untuk mengetahui sejauh mana kinerja perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam triwulan 2 ini bahwa beberapa fenomena adalah seperti di triwulan 2 adalah Hari Raya Idul Fitri sekaligus juga Hari Raya Idul Adha ya, sehingga tentunya akan memberikan dampak kepada aktivitas masyarakat di keagamaan dan juga terjadinya kenaikan pengeluaran lembaga keagamaan maupun konsumsi dari masyarakat. Kemudian momentum liburan anak sekolah juga menyebabkan peningkatan permintaan di berbagai sektor lapangan usaha karena tingginya mobilisasi di penghujung triwulan 2 2024. Artinya ada musim liburan yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat ya, khususnya di dalam memanfaatkan liburan anak-anak. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah bahwa realisasi APBN pada triwulan 2 2024 barangkali bisa kita singkat. Di realisasi belanja pegawai ada kenaikan sebesar 4% kalau kita bandingkan Q2Q triwulan 2 ke triwulan 1 di tahun ini. Kemudian kalau kita year on year ada naik sebesar 6,49%. Kemudian realisasi belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan 17,50% secara Q2Q dan secara year on year juga mengalami kenaikan 15,55%. Realisasi belanja modal juga mengalami kenaikan sebesar 19,70% yang Q2Q dan year on year itu mengalami kenaikan 3,52%. Jadi artinya bahwa tadinya ada dugaan bahwa APBN ini agak seret gitu ya, oleh karena ada skala-skala prioritas secara nasional. Tetapi nyatanya memang kita lihat tetap ada kenaikan baik di belanja modal, baik di belanja barang dan jasa termasuk juga di belanja pegawai. Kemudian di realisasi APBD pada triwulan ini sebagai berikut. Realisasi belanja pegawai juga mengalami kenaikan sebesar 97,20%, Q2Q dan year on year mengalami kenaikan sebesar 23,35%. Kemudian dilanjutkan dengan realisasi belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan yang tinggi 97,10% jika Q2Q
Kemudian realisasi belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar 36,23% yang year on year, dan realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 92,38%. Jadi memang ini data yang bisa kita kumpul sementara ya. Jadi ada beberapa memang yang tidak lengkap year on year dengan Q2Q, tapi paling tidak ini adalah memberikan gambaran sebagai fenomena yang menjelaskan kinerja ekonomi kita Provinsi Kepulauan Riau, karena memang dampak daripada realisasi APBN maupun APBD tentunya sangat memberikan dampak yang signifikan ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian fenomena selain itu adalah adanya penurunan data realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia yang kita singkat dengan ASI pada triwulan ini dibanding triwulan 1 mengalami penurunan sebesar 15,86%. Jadi begitulah ya, sepertinya data-data ini kadang-kadang memang terlihat seperti anomali gitu ya, kok di saat ada pembangunan tapi kok dari sisi ini kok ada penurunan dari sisi semen. Jadi ini yang memang bisa kita gali, sebenarnya ada hal-hal yang bisa menjelaskan ini. Barangkali ada proyek-proyek pemerintah yang multi years dan sebagainya dan seperti itu dan sebagainya. Kemudian next. Selain data Asosiasi Semen Indonesia juga terdapat data produksi industri barang dari logam yang mengalami penurunan 27% pada triwulan ini dibanding triwulan sebelumnya. Kemudian kalau dibandingkan dengan year on year, ya dibandingkan dengan triwulan 2 di tahun sebelumnya, mengalami peningkatan 68,07%. Nah, pada triwulan 2 2024 ada beberapa proyek yang belum rampung seperti Masjid Agung Batam Center dan infrastruktur rusak yang harus mengalami perbaikan seperti jembatan di jalan ruas utama di Kabupaten Lingga. Ini juga menjadi memberikan data bagi kita untuk meyakinkan bahwa pada sektor-sektor tertentu juga memberikan dampak. Kemudian ada 17 proyek prioritas BP Batam mulai digarap. Salah satunya adalah pembangunan flyover Seyladi yang sudah mencapai 30% dan dimulainya pembangunan kontainer yard dan infrastruktur pendukung terminal PT Kemas. Sementara itu, proyek dengan anggaran pemerintah provinsi juga mengalami perkembangan yang signifikan seperti diresmikannya dermaga apung HDPE senilai 2,2 miliar, jembatan Babin yang mulai pengeboran laut, serta 3 halte bus yang dibangun di Dabo Singkep. Ini pembangunan tidak hanya ini Bapak Ibu sekalian ya, tetapi ini informasi yang tentunya memberikan gambaran secara keseluruhan di Kepulauan Riau. Secara Q2Q, ekspor pada triwulan 2 2024 terlihat bahwa ekspor barang naik 4,56%, ekspor migas turun 26,03%, dan non migas naik 10,14%. Secara year on year, ini adalah angka untuk year on year. Dari angka sementara ekspor pada triwulan 2 pada 2024 ini terlihat bahwa ekspor barang naik 1,54%, tetapi ekspor migas turun 24,08% dan non migas naik 9,18%. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa memang di sini belum dijelaskan ya bahwa impor kita juga cukup tinggi ya, Bu Pipit ya. Ya, impor kita cukup tinggi sebenarnya. Nah, ini impor lebih besar daripada ekspor sebenarnya ya, sehingga memang net ekspornya menjadi kecil. Dan kemudian juga informasi kita lihat bahwa ekspor migas turun. Nah, ini sebenarnya yang mengakibatkan sangat menarik ya kinerja ekonomi Kepri. Turunnya kinerja di pertambangan migas secara khususnya. Nanti kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah dari jumlah penumpang kapal dan pesawat domestik yang berangkat atau embarkasi pada triwulan ini jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mengalami kenaikan 21,31%. Dan untuk penumpang yang turun atau debarkasi mengalami kenaikan sebesar 27,30%. Tentunya ini
menunjukkan kinerja di sektor transportasi. Dan untuk jumlah wisatawan mancanegara pada triwulan ini mengalami kenaikan 13,38% dibandingkan triwulan 2 2023 year on year. Kemudian jika dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau Q2Q juga mengalami kenaikan sebesar 17,07%. Jadi ini adalah fenomena-fenomena yang sementara masih kita tangkap untuk menggambarkan kinerja ekonomi kita pada triwulan 2 2024 ini. Ya. Next. Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi kita Q2Q adalah sebesar 0,62%. Kok kecil ya? Ya, memang ada pola triwulanan yang menunjukkan memang dari triwulan 2 ke triwulan 1 biasanya memang tidak terlalu tinggi. Walaupun memang secara musiman atau secara triwulanan mestinya memang triwulan 2 itu sudah mulai ada puncak produksi ya, khususnya di industri. Tetapi itu tadi dari fenomena menunjukkan bahwa adanya stagnasi atau perlambatan atau bahkan penurunan ya di sektor industri, bahkan secara khusus di sektor migas, gitu, pertambangan migas. Nah, tetapi kalau kita lihat year on year, ya juga masih tumbuh, Bapak Ibu sekalian, 4,90%. Harapan kita kan 6%, 5%, 6% seperti itu. Tetapi dari angka yang kita kumpul, ya, kita mendapatkan bahwa pertumbuhan year on year triwulan 2 2024 dibandingkan dengan triwulan 2 2023 tumbuh sebesar 4,90% dengan angka nominal yang ada di layar. Nah, kemudian kalau kita secara PDRB total, ya, Q2Q 0,62%, year on year 4,90%, C2C 4,96%. Tetapi kalau kita lihat PDRB tanpa migas, Q2Q itu 1,26%. Artinya jauh di atas 0,62%. Apalagi year on year 8,76%. Dibandingkan dengan migas 4,90%. Kemudian yang C2C juga 7,35%. Jadi kalau kita ingin menganalisis, ya kita juga harus bisa memahami data-datanya, apakah ada sektor-sektor yang dominan terhadap total keseluruhan kinerja ekonomi kita. Next. Nah, ini kita lihat secara siklusnya memang di triwulan 1 itu selalu minus ya, biasanya karena triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan yang kinerja ekonomi di triwulan 4 itu sangat padat ya, sangat tinggi, sehingga biasanya minus. Nah, kemudian mulai naik di triwulan 2. Nah, memang di tahun 2024 ini memang tidak setinggi di 2 tahun terakhir ya, di mana di 2023 di triwulan 2 tumbuh 0,72%, di tahun 2022 tumbuh 2,13%. Jadi untuk triwulan 2 di 2024 ini masih mampu tumbuh 0,62%. Kemudian kalau kita lihat year on year di triwulan 2 tumbuh 4,90%, di mana pada triwulan 1 sudah tumbuh 5,01%. Kemudian kalau kita bandingkan memang di 2023 ya, di triwulan 1 sudah sempat 6,51%, bahkan di triwulan 2 masih mampu di atas 5%, yaitu 5,04%. Nah, kalau kita lihat memang sudah mulai smooth perkembangan ekonomi sejak di triwulan 3 2022 ya, memang ada sedikit melambat kemudian meningkat lagi. Harapan kita adalah di triwulan 3 mungkin ada kinerja yang lebih tinggi, harapan kita ya, karena dugaan saya memang ini masih menduga-duga ya, impor kita tinggi, jangan-jangan juga ini dalam persiapan untuk produksi di triwulan 3 seperti itu, dugaan saya sih gitu ya. Kenapa kok impor sangat tinggi ya gitu di triwulan 2 gitu, sementara ekspor tidak sebesar impor yang masuk ke wilayah Kepri, mudah-mudahan. Tapi ini adalah gambaran-gambaran, tapi saya tidak bisa memastikan apakah pertumbuhan akan di atas 5% atau bahkan di bawah 4%. Ya, inilah data-data yang kita kumpul untuk menunjukkan nilai kinerja ekonomi melalui PDRB. Next.
Nah, kita lihat yang Q2Q, ya, triwulan 2 dibandingkan dengan triwulan 1 di tahun 2024. Industri pengolahan memang masih mendominasi, ya. Dari seluruh total PDRB di triwulan 2 ini ada 40,97%, ya. Dengan kontraksi 0,64%. Jadi memberikan andil terhadap pertumbuhan yang 0,62 itu minus 0,27%. Kemudian kategori kedua yang mendominasi adalah konstruksi dengan kontribusi yang sebesar 19,64%, ya, dan mengalami minus, ya, atau kontraksi 3,48%, sehingga andil pertumbuhannya tetap minus 0,69%. Namun untuk kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dengan share terbesar ketiga 9,46%, tumbuh 6,75%, sehingga memberikan andil 0,54%. Dan ini adalah andil kedua terbesar, ya. Kemudian migas dengan share 9,18 minus 5,64%. Ini yang saya sampaikan, menarik ke bawah gitu, ya. Sementara juga bobotnya 4 tertinggi dan andilnya memberikan minus 0,54%. Udah lunas tuh sama perdagangan, ya. Habis. Nah, itu artinya menarik, mestinya akan meninggikan, tetapi ya inilah maksud saya. Kemudian administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang di urutan kelima dengan kontribusi sebesar 3,30%, tumbuh 46,41%. Tadi dari fenomena menunjukkan, ya, dari realisasi pengeluaran belanja pegawai tentunya. Ini tentu mempengaruhi kategori di administrasi pemerintahan dan memberikan andil 0,98%. Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan dengan andil 2,86%, minus 3,37, ya, dan memberikan andil minus 0,09. Kemudian informasi komunikasi dengan share 2,83, tumbuh 3,17 dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,12%. Dan diikuti oleh jasa keuangan, transportasi, penyediaan makan, akomodasi dan makan minum nih, ya, tumbuh cukup tinggi di atas 2 digit 10,06% dan memberikan andil 0,22 dan berada pada urutan ke-3, ya, yang memberikan andil tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan 2 ini. Nah, kemudian jasa pendidikan, kemudian ini juga mempengaruhi, apalagi ketika ada kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan SMA, ya, negeri, itu juga mempengaruhi, ya. Kemudian pengadaan listrik, real estate, dan seterusnya sampai kepada jasa-jasa perusahaan, ya, jasa-jasa. Walaupun memang terlihat di sini ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang ada turun minus 7,46%, ya, dan walaupun share-nya 0,10%, tetapi memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,01%. Nah, ini adalah kondisi Q2Q, sehingga secara total pertumbuhan tumbuh 0,62%. Kemudian kita lihat year on year. Year on year dengan industri pengolahan yang sebesar 40,97% kontribusinya tumbuh 13,35%. Nah, artinya dibanding tahun 2023 tumbuh tinggi sebenarnya 13,35 dan memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi 5,16%. Kemudian konstruksi juga tumbuh 7,61% dengan memberikan andil kedua terbesar 1,40. Perdagangan besar eceran tumbuh 2,22% dan memberikan andil 0,19.
Nah, kemudian kita lihat migas, pertambangan migas minus 25,84% dan memberikan andil minus 3,29%. Kemudian administrasi pemerintahan juga tumbuh 15,75% dan memberikan andil 0,4% dan memberikan andil ketiga terbesar. Kemudian dilanjutkan dengan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh 3,09%. Kemudian kategori informasi dan komunikasi tumbuh 4,18%, jasa keuangan dan asuransi tumbuh 10,22% dan memberikan andil keempat tertinggi sebesar 0,28. Kemudian seterusnya yang mengalami pertumbuhan positif, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara untuk jasa pendidikan, ya, Anda mengalami minus tadi 3,6% dengan fenomena kebijakan pembebasan biaya pendidikan di tingkat SMTA, SLTA. Kemudian pengadaan listrik dan gas tumbuh 7,74%, real estate tumbuh 4,50%, bahkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 30,72% dan memberikan andil kelima tertinggi dengan kontribusi sebesar 0,24%. Dan selanjutnya adalah jasa lainnya dan kategori pengadaan air, pengelolaan sampah juga tumbuh. Sementara untuk jasa perusahaan mengalami penurunan 3,60%. Secara total, maka pertumbuhan year on year untuk Kepri adalah 4,90%. Baik, lanjut. Nah, untuk C2C itu adalah gabungan dari triwulan 1 dan triwulan 2 dibandingkan dengan triwulan 1 dan triwulan 2 pada tahun 2023. Artinya adalah menggambarkan semester 1 2024 dibandingkan dengan semester 1 2023. Industri pengolahan tumbuh 8,39% dan memberikan andil 3,42% tertinggi. Kemudian konstruksi tumbuh 10,72%. Pertambangan dan pengalian minus 16,28%. Perdagangan besar eceran tumbuh 3,45%. Pertanian, kehutanan, perikanan tumbuh 3,98%. Informasi dan komunikasi tumbuh 3,24%. Administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh 19,52%. Kemudian jasa keuangan dan asuransi tumbuh 9,23%. Transportasi dan pergudangan tumbuh 1,69%, namun penyediaan akomodasi dan minum masih minus 1,60%. Demikian juga dengan jasa pendidikan minus 2,61%, real estate naik 3,68%, pengadaan listrik gas naik 6,45%, jasa kesehatan meningkat 17,75%, jasa lainnya 5,17%, pengadaan air, pengelolaan sampah naik 8,23%, namun jasa perusahaan mengalami minus 5,12%. Baik Bapak Ibu, tadi saya mungkin salah ya. Untuk C2C baru 4,90% ya. 4,96. Oh tadi saya benar. 4, yang C2C yang year on year triwulan 2 4,90% dan C2C 4,96%. Kalau baca angka data-data ini berseliweran nih, yang mana satu Bapak Ibu, mohon maaf. Next. Baik, itu tadi dari PDRB dari sisi produksi Bapak Ibu. Nah, kita lihat dari sisi pengeluaran. Sisi produksi dengan pengeluaran sama ya. Ada 3 sisi di PDRB. Satu lagi sisi pendapatan, tapi sisi pendapatan agak sulit ya untuk menyediakan
datanya, sehingga kita coba membandingkan dari sisi pengeluaran. Nah, dikemanain uang yang ada dari sisi produksi itu? Nah, sebagian besar digunakan untuk investasi, ya, atau pembentukan modal tetap bruto. Dan itu mendominasi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah karakter profil ekonominya Kepri, ya. PMTB mendominasi, atau artinya adalah bahwa kinerja ekonomi Kepri itu dinamis gitu ya, untuk terus berkembang karena dimanfaatkan kembali untuk membangun investasi, ya, peningkatan kapasitas lah, ya, untuk industri misalnya. Dan itu tumbuh 0,38%. Ini yang kita Q2Q dengan memberikan andil 0,16%. Dan ini adalah ketiga, ya, dalam andil pertumbuhan. Kemudian konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga juga menjadi pendorong ekonomi selain daripada investasi, ya. Jadi ini yang berada yang kedua dengan tumbuh 1,75% dengan andil 0,69%. Net ekspor itu adalah ekspor dikurang impor, masih ada sisanya 6,40, dengan kontribusinya 6,40%, maaf. Namun minus 24,18% dan memberikan andil minus 4,07%. Kemudian konsumsi pemerintah dengan kontribusinya terhadap total PDRB pengeluaran itu 4,68% dan tumbuh 64,04%. Jadi tinggi sekali pertumbuhannya dan memberikan andil 1,69% terhadap pertumbuhan. Kemudian konsumsi lembaga non-profit dengan share sebesar 0,26%, minus 2,71 dan memberikan andil minus 0,01%. Jadi kalau di total ini adalah sebesar 0,62%. Kemudian kita lihat yang year on year. Year on year dengan di PMTB tumbuh 8,56%. Artinya dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023 lebih tinggi 8,56% dan andilnya 3,41%, jadi tertinggi. Kemudian konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,19% dengan memberikan andil terhadap pertumbuhan 2,08%. Dan net ekspor mengalami penurunan 20,72%. Masih rendah, ya, net ekspor, ya. Impor dikurang ekspor di triwulan 2 dibandingkan dengan net ekspor di triwulan 2 2023 turun 20,72%, sehingga memberikan andil pertumbuhan minus 3,48%. Konsumsi pemerintah dengan share 4,68 tumbuh 4,28 dan memberikan andil pertumbuhan 0,19%. Kemudian konsumsi lembaga non-profit dengan share 0,26% tumbuh 7,02% dan memberikan andil 0,02%. Jadi secara total pertumbuhannya sama dengan PDRB produksi, yaitu sebesar 4,90%. Kemudian yang C2C. C2C tadi semesteran. Di semesteran PMTB tumbuh 8,46% dan memberikan andil 3,38%. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,02% dengan memberikan andil 2%. Net ekspor dengan share 8,53% mengalami penurunan 7,61% dan memberikan andil minus 1,28%. Konsumsi pemerintah dengan share 3,76% tumbuh 6,71% dan memberikan andil 0,23%. Dan terakhir adalah konsumsi lembaga non-profit dengan share 0,26% tumbuh 12,21% dan memberikan andil terhadap total pertumbuhan 0,03%. Sehingga secara total tumbuh 4,96%. Baik Bapak Ibu sekalian, next. Kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, memang Q2Q itu kita berada di peringkat terendah, ya, kedua.
yang tumbuh 0,62%, setelah Papua yang mengalami minus 2,43%. Yang Kituki Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang itu tadi ya, penurunan migas itu sangat menarik ya ke bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk year on year kita berada pada peringkat 16 ya, setelah Papua Barat tumbuh 21,11%. Saya nggak paham ya kenapa tinggi di Papua, mungkin hasil tambang barangkali ya, saya lupa, atau pembangunan atau apa gitu ya. Yang kita tahu adalah biasanya Maluku Utara gitu ya, dengan tambang nikel, termasuk juga Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Ya. Jadi memang ada Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, baru Kepulauan Riau. Dan DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, sampai kepada provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hanya mampu tumbuh 1,03% setelah permasalahan di tambang timah. Jadi tambang ini memang memberikan dampak luar biasa untuk kawasan-kawasan kepulauan ya. Saya bisa bayangin juga nanti Kepulauan Maluku Utara itu nanti ketika tambang ini ya tentu ya seperti itu gitu. Jadi memang sangat kuat gitu ya indeks forwardnya terhadap kinerja ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, situsi memang Kepri berada pada peringkat 13, 4,96%, tetapi tertinggi loh di Sumatera. Kalau kita bicara kawasan Sumatera, ya. Setelah Papua Barat, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan ada ya Bapak Ibu. Nomor 2 berarti ya. DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Ya. Dan Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan seterusnya sampai Bangka Belitung yang situsinya masih terendah ya dengan tumbuh 1,02%. Ya, jadi ini adalah posisi kinerja ekonomi Kepri dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Ya, jadi memang namanya pertumbuhan ya selalu berfluktuasi ya. Jadi kalau di triwulan-triwulan sebelumnya ya kinerja ekonomi kita memang sepertinya agak terdepan gitu ya. Ya memang ya seperti itulah siklus kehidupan ya, kadang di bawah kadang di atas gitu ya. Harapan kita memang mudah-mudahan kinerja ekonomi kita juga nanti akan tergambar di triwulan 3 dan triwulan 4 dan menggambarkan secara tahunan bagaimana kondisi ekonomi Kepri di tahun 2024. Baik, kita lihat di Sumatera gitu ya. Next. Ekonomi Kepri berada urutan kelima ya terhadap total Sumatera, di mana tertinggi adalah di Sumatera Utara dengan kontribusinya 23,51% terhadap total PDRB se-Sumatera, diikuti oleh Provinsi Riau 22,59%. Kemudian Sumatera Selatan kontribusinya 13,61%, Lampung 10,28% dan Kepulauan Riau 7,15%. Masih di atas Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu. Ya, jadi kecil-kecil tapi nendang gitu ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat cara rekapitulasi yang Kituki, ya kita memang terendah ya dibandingkan provinsi lain yang ada di Sumatera. Tertinggi itu ada di Lampung, tumbuh 9,71%, ya diikuti oleh Bengkulu, kemudian Bangka Belitung. Ya, Kituki Bangka Belitung. Ya, Kituki Bangka Belitung 6,07%. Jadi memang Kepulauan Riau 0,62%. Ya. Kemudian year on year, ya masih di atas Aceh, di bawah Sumatera Utara, di atas Sumatera Barat, di atas Riau, di atas Jambi, di bawah Sumatera Selatan, di atas Bengkulu, di atas Lampung, dan di atas Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang situsi di atas Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
namun sedikit di bawah Sumatera Selatan yang tumbuh 5,01%, kemudian di atas Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan terkait kinerja ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan secara komprehensif ya. Baik kita lihat dari sektoral atau kategori, key to key, year on year, maupun institusi. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi website kita di kepri.dps.go.id. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin menanyakan lebih mendetail, bisa menghubungi melalui WA official di 0877 2000 2100. Dan apabila ingin melakukan atau butuh data ya, bisa menghubungi pst.bps.go.id di website pst.bps.go.id. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.